Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi Indonesia. Lu pernah nggak ngerasa kayak negara ini tuh punya potensi besar, tapi malah jalan di tempat? Kita punya alam yang kaya, penduduknya banyak, anak mudanya kreatif. Tapi tiap hari kita disuguhi berita soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita lagi masuk masa bonus demografi, katanya ini momen emas, tapi dengan sistem yang setengah mati kayak sekarang, masa depan kita bisa jadi lebih gelap dari yang lo kira. Selamat datang di channel Ngaji Finansial. Di sini kita ngobrolin soal keuangan, self-improvement, dan isu sosial ekonomi dengan cara santai tapi nyantol di otak. Bonus demografi itu ketika mayoritas penduduk suatu negara lagi ada di usia produktif. Artinya, lebih banyak orang yang kerja dibanding orang yang ditanggung. Indonesia lagi ada di fase itu. Menurut BPS, puncaknya ada di 2030-2040. Kita punya lebih dari 70% penduduk usia produktif. Itu bisa jadi kekuatan ekonomi luar biasa. Negara lain yang sukses manfaatin fase ini banyak. Jepang, Korea Selatan, bahkan Tiongkok. Mereka jadi negara industri, teknologi, dan punya pertumbuhan gila-gilaan. Tapi mereka bisa kayak gitu karena satu hal, mereka nyiapin sistemnya. Pendidikan mereka kuat, infrastruktur mendukung, atau kesempatan kerja luas. Pemerintah nggak terlalu sibuk ngelindungin koruptor. Sedangkan kita, banyak lulusan baru nganggur, sekolah cuma ngajar hafalan, kerja formal makin susah, dan tiap hari rakyat harus lihat pejabat rebutan proyek sambil ngisep anggaran negara. Bonus demografi itu bukan jaminan, dia bisa gagal. Dan kalau gagal, dampaknya brutal. Tahun 2024, Indonesia dapat skor 34 dari 100 di Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International. Itu artinya kita paling korupsi Asia Tenggara, kalah dari Timor Leste, kalah dari Vietnam, kalah dari Malaysia dan Filipina. Gua ulangin ya, kita negara ekonomi terbesar di ASEAN, tapi soal korupsi dan hutang kita paling buncit. Korupsi itu kayak kanker, bukan cuma di level atas, tapi menjalar sampai ke daerah, ke desa, ke kelurahan. Coba lo perhatiin, dana bansos dipotong, proyek infrastruktur fiktif, dana desa disikat, kepala sekolah main anggaran, calon PNS bayar ratusan juta cuman buat lulus. Dan semua itu bukan rumor, itu kejadian nyata. Akhirnya rakyat mikir, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kerjaan dikasih ke orang dalam? Anak muda jadi apatis. Mereka nggak percaya lagi sama pemerintah, nggak percaya sama hukum, nggak percaya sama sistem. Apalagi setelah kasus pelemahan KPK yang semestinya jadi garda terakhir malah dilumpuhkan dari dalam. Kalau gini terus, bonus demografi bukan jadi kekuatan, tapi malah bikin negara jadi berantakan. Lu bayangin gini, ratusan ribu fresh graduate lulus setiap tahun, tapi nggak ada kerja. Lowongan makin dikit, syarat makin absurd, pengalaman 2 tahun, maksimal umur 24, gaji 3 juta. Mereka akhirnya nganggur, ngelamar sana-sini ditolak. Akhirnya masuk ke kerja serabutan, freelance nggak pasti, bahkan ke jalur ilegal. Banyak yang tertarik kerja di luar negeri, tapi nggak semua lewat jalur resmi. Beberapa malah ketipu agen. Diiming-imingi kerja di Korea, ternyata dibawa ke Kamboja dan disekap, dipaksa kerja scam, bahkan jadi korban TPPO, perdagangan manusia. Di sisi lain, yang dapat kerja pun nggak semuanya layak. UMR Jakarta 5 jutaan, tapi biaya hidup 7 juta, lo kerja 9 jam sehari, pulang cuma buat tidur. Tanggal 20 udah makan mie instan, dan sisa hidup cuma buat ngarepin gajian. Lo pikir ini hidup? Gue gak nyalain orang yang resign, gue gak nyalain yang banting setir jualan online, karena lo tahu sendiri, sistem ini gak ngasih lo ruang buat tumbuh. Anak muda Indonesia jadi frustrasi, dan frustrasi itu berbahaya, karena ketika jutaan orang kecewa dalam diam, mereka bisa jadi bahan bakar konflik, bisa jadi sasaran empuk radikalisasi, atau pelarian ke judi online, narkoba, dan dunia gelap. Ini yang disebut bonus demografi gagal, dan kita lagi ada di ambang itu. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Karena jujur aja, kalau nunggu sistem berubah duluan, kita keburu tua. Yang bisa kita lakukan adalah 1. Bangun skill, bukan cuma gelar. Gelar penting, tapi skill itu mata uang masa depan. Bisa ngoding, nulis, ngedit, komunikasi, desain, data, itu emas. 2. Jangan nunggu kerja, ciptain kerja. Pasar kerja makin sempit, tapi peluang digital makin luas. Lu bisa mulai dari hal kecil, jual jasa di Fiverr atau Upwork. Bikin konten
konten edukatif, jual template Notion atau ebook, ngajar online, freelance buat klien luar negeri. 3, jangan terlalu percaya sama sistem. Bangun pondasi sendiri, bangun aset. Kecil nggak apa-apa, yang penting jalan. Bisa blog, YouTube, newsletter, atau produk digital. Karena kalau lu cuma bergantung ke gaji, begitu lu berhenti kerja, duit juga berhenti masuk. 4, suarakan ketidakadilan tapi cerdas. Kita nggak bisa diem aja waktu korupsi merajalela. Tapi kita juga nggak boleh asal marah. Kita harus cerdas bersuara, gunakan media, konten, tulisan, dan edukasi buat ngasih efek jangka panjang. 5, pilih pemimpin bukan karena nama, tapi karena rekam jejak. Bonus demografi ini nggak akan berhasil kalau yang mimpin cuma mikirin proyek dan pemilu. Kita butuh pemimpin yang mikir 20 tahun ke depan, bukan 5 tahun kekuasaan. Gue tahu, rasanya jadi bagian dari generasi yang sering disalahin itu capek. Katanya kita mager, mental lemah, nggak tahan banting. Padahal mereka nggak pernah tahu gimana rasanya hidup di sistem yang penuh tekanan dan nggak ngasih ruang buat gagal. Kita bukan generasi lemah, kita generasi yang dituntut kuat, tapi jarang dikasih pegangan. Tapi justru karena itu, kalau lo bisa bertahan, belajar, dan bangun sesuatu sekarang, lo bisa jadi bagian dari perubahan besar yang sebenarnya. Bonus demografi itu bukan mitos, dia nyata. Dan kalau kita serius ngerespon dari sekarang, kita nggak cuma bisa selamat, kita bisa menang. Bukan karena negara sempurna, tapi karena rakyatnya sadar dan siap gerak. Gue tahu, lo bisa aja sekarang lagi duduk di kamar sempit, scroll lowongan kerja sambil nahan napas karena saldo tinggal 15.000. Lo mungkin udah apply ke puluhan tempat, tapi yang masuk cuma email otomatis. Maaf, Anda belum sesuai kriteria kami. Atau lo kerja 9 jam sehari, gaji pas-pasan, tapi tiap malam masih mikir, gue bener gak sih jalan hidup gue? Gue tahu rasanya kayak dilahirkan di tengah negara yang gak peduli. Lo diminta sabar, disuruh kuat, tapi gak pernah dikasih tempat buat tumbuh. Tapi gue mau lo ingat satu hal, negara ini gak akan berubah karena satu tokoh, satu undang-undang, atau satu pemilu. Negara ini berubah karena jutaan orang kecil kayak lo, kayak gue yang mutusin buat gak nyerah hari ini, yang milih buat belajar, buat bangun sesuatu dari nol, buat tetap jujur walau sistem ngajarin buat nyontek. Karena perubahan itu bukan hasil sulap, dia hasil dari orang-orang yang tetap jalan walau jalannya sempit dan gelap. Dan kalau hari ini lo lagi ngerasa gagal, itu bukan akhir. Kadang dunia kasih lo jalan buntu, bukan buat nyuruh lo puter balik, tapi biar lo bikin jalan baru. Jangan tunggu negara jadi ideal dulu. Lo yang bikin hidup lo ideal dari sekarang. Lo bukan cuma penonton sejarah, lo bagian dari yang nentuin arah bangsa ini ke depan. Kalau video ini relate, bantu like, share, dan subscribe Ngaji Finansial. Kita belajar bareng bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi kuat, bijak, dan tetap waras.